saldo aja. Sibuk bikin usaha, sibuk menjalani usaha, sibuk puasa juga. Itu aja kegiatannya. Halo. Awal puasa tahun ini kan Ah, ada kafe baru nih. ya, ada kesibukan baru. Ada kesibukan baru ke kafe enggak? Emang jadi lebih fokus ya? Capek karena kita persiapan sebelum bikin kafe ini kan ada 2 bulan. Saya ngerjain sofa-sofanya, meja-mejanya nih gitu. Kalau dibilang capek ya capek gitu. Ya udah buka, kita harus standby terus di sini setiap hari gitu kan. Terus nemenin customer-customer yang datang. Ya lumayan kerjanya lebih ekstra lagi sekarang gitu. Kalau kemarin kan cuman kita produksi baju, habis itu kita lempar ke reseller. Nggak terlalu banyak kegiatan kayak sekarang ini gitu. Akhirnya kan sakit ya mas, jadi makanya kelihatan lebih pulih lah sekarang. Sakit hati mungkin ya. Nggak mungkin karena saya baru ditinggal sama orang yang paling saya sayang gitu kan. Jadi mungkin pengaruhnya jadi ke badan. Kalau makan sih saya normal. Makan justru lebih banyak sekarang, tapi nggak tahu badan kok kayaknya nggak gendut-gendut gitu, nggak gemuk-gemuk. Berarti ada perbedaan dong di lebaran di puasa ini sama puasa tahun lalu. Oh ya pasti ada perbedaan. Kalau kemarin masih kumplit, masih ada mamah kan. Kalau sekarang udah nggak ada mamah gitu kan. Jadi pasti sangat berbeda, sangat apa ya? Kegiatan kemarin kita sama bertahun-tahun itu sekarang ini ya nggak apa ya? Ya lain aja gitu. Lain. Kebayang-kebayang nggak sih sosok mama di bulan Ramadan? Oh iya pasti dong. Karena kan kita tinggal sama-sama bareng-bareng ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi kan ketemu sama beliau. Terus tiba-tiba sekarang nggak ada. Ya pasti akan keinget terus ya gitu. Keinget cara duduknya, cara makannya, cara nuruni tangga gitu. Banyak hal yang apa ya? Kita ngerasa jadi kayak benar-benar kehilangan jadinya. Saya ke makam ziarah. Kalau kemarin hampir tiap hari saya ke makam. Karena makamnya dekat di sini di Menteng Pulo di Jakarta. Jadi kita gampang untuk ziarahnya gitu. Ya sama lihat-lihat foto, video-video waktu beliau masih sehat gitu. Karena tapi kita juga nge-gym juga kah, exercise juga kah di bulan puasa ini? Enggak, kalau bulan puasa karena memang kegiatannya juga lumayan padat ya, jaga warung di sini. Jadi saya udah nggak nge-gym lagi. Kalau kemarin-kemarin sebelum puasa saya rajin nge-gym. Sekarang udah hampir 3 bulan ini saya nggak nge-gym. Untuk mau ngelola kafe ini sendiri atau bareng keluarga atau bagaimana? Ini bisnis keluarga, jadi sama adik, sama kakak, sama adik ipar, sama kakak ipar, semuanya kita terlibat di sini gitu. Jadi bareng-bareng lah kita ngelola kafenya. Dan apa sih yang dikangenin dari bulan puasa dan apa namanya tips agar kuat berpuasa menurut Indra seperti apa? Tips agar kuat berpuasa, yang penting niat dulu. Niatnya untuk dapetin ibadah, untuk dapetin pahala. Insya Allah semuanya akan terasa ringan ya. Tambah lagi kalau misalkan tips saya itu dari mama, kalau misalkan kita mau biar nggak haus, sebelum imsak itu pas minum doa Al-Kausar gitu, gitulah. Gitu. Berarti begitu dekat ya sama mama sampai hal-hal yang kecil juga dikasih tahu ya sama almarhum mama ya. Iya, jadi banyak beliau yang suka ngingetin kadang-kadang, jangan lupa keramas sebelum mendekati puasa gitu kan, pas hari malam sebelum kita berpuasa. Terus juga niatnya kadang-kadang kita suka bareng-bareng gitu kan. Jadi banyak yang beliau ajarkan pada kami gitu dan selalu diingatkan gitu. Walaupun kami sudah tahu tapi selalu diingatkan sama beliau. Apa yang dikangenin dari maksudnya ada menu khusus juga nggak sih kan di bulan puasa kalau waktu pas ada mama biasanya ada makanan apa? Makanannya apa ya? Yang paling kalau bulan puasa itu selalu pengen kolak pisang, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam gitu. Tapi untungnya adik udah bisa mengkopi apa yang biasa mama masak gitu. Jadi saya nggak terlalu kehilangan banget gitu. Ramadan kali ini yang paling dirindukan adalah kita kalau lebaran tahun kemarin karena kita nggak pergi keluar rumah sama sekali, kita memang diharuskan untuk sholat di rumah, berdoa di rumah, apa-apa kegiatan di rumah gitu. Jadi itu momen-momen kebersamaan selama 24 jam selama berbulan-bulan itu yang dikangenin gitu. Kalau sekarang kan kita sibuk dengan kesibukan masing-masing. Saya dengan kafe, kakak juga dengan bisnis yang lain. Jadi kita satu keluarga itu jarang untuk sholat bareng lagi, ngaji bareng lagi. Itu paling dirindukan sih gitu. Sekarang mulai dengan bisnis di kafenya nih. Nah, Kalau di sini
masih jarang. Syuting sesekali aja. Kalau misalkan ada tawaran jadi bintang tamu untuk cuma 1 episode ya mau gitu. Terus juga untuk talk show sekarang udah mulai mau lagi untuk ya udahlah ayo apapun temanya sekarang ya udahlah yang penting tampil, yang penting kita bisa promo apa yang kita kerjakan sekarang bisnisnya gitu. Tadi kan bisa nambah lagi ya di kafe. Ya. Kedepannya mau fokus ke sana ini atau juga ngetes lagi? Kalau bisa semuanya bisa kita jalankan berbarengan. Di dunia entertain juga udah mulai aktif lagi, walaupun memang nggak syuting sinetron, tapi mungkin ada banyak kegiatan yang bisa kita lakuin, bintang tamu talk show ABCD, terus juga mungkin bikin konten-konten di YouTube, di TikTok gitu kan, memang harus agak belajar terus sedikit alay. Terus juga bisnis ya insya Allah akan terus dijalanin gitu, bisnis fashion di bidang busana muslim juga tetap jalan, bisnis cafe yang baru sekarang berjalan juga akan terus dikembangkan gitu. Pak, kemarin kan syuting bareng gitu. Ada rencana main lagi diundang gitu. Ada kemarin udah ditawarin lagi untuk edisi Lebaran ya, cuman waktu itu saya masih agak males ya. Jadi ya mungkin nanti kali ya, nanti kita syuting lagi. Ya, tapi banyak juga yang mengagumi sosok Kak Indra yang istilahnya lebih mic actingnya dirindukan gitu. Ayo dong Iya. syuting lagi, gimana nih Kak tanggapannya? Saya juga pengennya syuting lagi, cuman memang jalan ceritanya kadang-kadang juga membingungkan ya. Saya sebagai pemain sinetron juga kadang-kadang kalau dapat senarionya, loh kok begini ceritanya gitu. Tapi ya mungkin memang udah sinetron sekarang begitu-begitu semua ya. Jadi kadang-kadang keinginan untuk muncul lagi, untuk syuting lagi itu terhambat gara-gara ceritanya yang kurang bagus. Gitu. Berarti yang entertain udah nggak jadi fokus utama lagi ya untuk saat ini? Nomor sekian lah kalau entertain ya gitu. Nomor harusnya ya, sekarang itu nomor utamanya nih. Harusnya ya, mengingat usia juga udah nggak muda lagi ya. Siapa tahu besok lusa kita ketemu jodoh ya langsung nikah gitu. Itu kan tujuannya. Semuanya menggiurkan. Semuanya menggiurkan karena di dunia entertain juga uangnya juga cukup lumayan gitu kan. Di dunia bisnis juga ya lumayan gitu kalau kita memang fokus dan serius gitu. Kalau entertain kan memang kita udah geluti dari tahun 97, jadi nggak terlalu susah ya. Yang paling susah itu adalah meng-create story, gimmick-gimmick. Nah itu gue masih perlu beradaptasi untuk bikin gimmick-gimmick gitu ya. Karena bertentangan dengan jiwa gue gitu. Kalau bisnis justru lebih menantang kalau menurut gue ya. Karena memang kita punya kontrol dari A sampai Z-nya gitu. Kalau di dunia entertain ya kita yang dikontrol gitu. Kadang-kadang kita jadiin boneka, lu harus begini. Kalau di bisnis itu kan kita yang punya kuasa atas segala sesuatunya. Jadi itu lebih menarik ya, lebih kita punya power gitu. Tapi kemarin sempat syuting di JWD banyak juga ibu-ibu yang komen gantengnya nggak ada habis-habisnya. Iya, ya alhamdulillah kalau habis kan repot juga ya. Dibilang awet muda juga nih Kak. Ya, karena mungkin filternya bagus kameranya gitu. Sebenarnya keriput udah mulai banyak. Ya alhamdulillah. Setiap kali kalian tanya kapan nikah apa segala macam itu pasti banyak DM yang masuk, ngajak ta'aruf, ajak macam-macam. Bahkan ada yang datang ke sini beberapa hari secara berturut-turut, ya akhirnya dia ngungkapin untuk ngajak ta'aruf gitu. Jadi tolong jangan tanya kapan saya akan nikah lagi ya gitu. Tapi kalau yang DM gitu dibalas juga nggak sama Enggak lah, kecuali kalau dia nanyain nomor rekening saya balas. Karena dia mau transfer kan. Gitu. Kalau cuma dia yang ngajak ta'aruf saya nggak balas. Apalagi akunnya di private begitu. Nah? Lanjut lagi dikit. Mungkin kesedihan yang seperti apa yang dirasakan buka puasa kali ini tanpa ibu ya? Ya luar biasa lah karena memang ibu juga kita ngelakuin semua bareng-bareng gitu kan. Di rumah itu 24 jam kita ketemu, liburan bareng-bareng. Setiap mau sahur itu saya selalu gedor pintu kamarnya untuk bangunin beliau, terus kita sama-sama turun ke bawah, kita untuk masak sahur bareng-bareng. Ya sekarang nggak ada kan, jadi kayak dunia tuh kayak udah lain gitu. Udah lain. Ada yang kurang gitu ya Indra ya? Pasti ada yang hampa, kosong gitu. Kadang-kadang juga masih yang nggak percaya bahwa beliau itu nggak ada, itu pasti gitu. Ya, sampai sekarang gitu. Masih suka nangis
gitu. Kalau lagi sendirian ya, kalau lagi nyetir gitu kan. Terus apalagi makamnya kan dekat sini kan di Casablanca situ. Jadi kalau lewat jembatan situ ya udah nangis gitu. Jadi sedih gitu. Dan momen apa yang bisa dilupakan? Hah? Momen apa yang bisa dilupakan hingga saat ini dengan mama? Oh banyak, kalau mama itu kan orangnya apa ya, orang yang sangat sederhana, orang yang tidak banyak menuntut apa-apa sebagai seorang ibu gitu kan, orang yang sangat humble, sangat apa, dan juga orangnya tuh kocak gitu. Jadi ada aja apa ya, kalau lagi masak itu senandung dengan kata-kata karangannya dia gitu kan. Jadi itu yang apa ya, beliau nggak ada tuh kayak sedih banget gitu. Sedih. Gitu. Dan apa filosofi yang masih diingat dalam menjalani hidup dari mama yang masih diingat oleh Indra sendiri? Kalau beliau selalu menekankan jangan merugikan orang lain gitu loh. Dalam hidup tuh kalau bisa kita bisa memberikan sesuatu buat orang sekitar, buat keluarga terutama gitu kan. Penanaman moral-moral kita harus selalu kompak antar adik-beradik gitu kan, saling sayang, saling support. Jangan sampai nanti begitu beliau nggak ada, katanya nanti anak cerai berai gitu kan. Maksudnya tidak ngumpul lagi seperti dulu. Usahain silaturahmi itu harus tetap terjaga, apalagi dengan saudara-saudara di kampung gitu. Karena saya baru menyadari kalau dulu saya berpikir sayalah yang membuat suasana di keluarga itu rame. Tapi ternyata begitu beliau nggak ada, ternyata beliaulah yang membuat suasana di rumah itu menjadi hangat gitu. Begitu beliau nggak ada, ya jadi kayak apa ya, kosong gitu, hampa gitu. Dan video ini Indra sudah bisa membahagiakan dan apa menuruti apa petua atau perintah dari mama? Atau ada hal yang masih kurang yang belum bisa di... Ya pastilah, kalau sebagai seorang anak apapun yang kita lakukan pasti tidak akan bisa membalas kebaikan dari orang tua, terutama ibu ya. Tapi saya berusaha semasa beliau masih hidup, saya berusaha untuk memprioritaskan beliau gitu. Artinya beliau adalah nomor satu dalam hidup saya, apapun keinginannya, walaupun beliau nggak pernah yang meminta sesuatu, tapi saya berusaha untuk menyenangkannya gitu. Jadi kayak saya dengerin setiap kali beliau ngomong, saya selalu meluangkan waktu untuk apapun yang beliau inginkan gitu. Selalu menawarkan, mama pengen apa segala macam. Tapi beliau orangnya sangat sederhana ya, jadi nggak pernah yang banyak meminta. Dan itu yang membuat kita sebagai seorang anak merasa sangat beruntung dan makin sayang sama ibu gitu. Termasuk masalah jodoh juga sudah... Beliau tuh bukan tipikal orang yang nikah dong gini-gini, enggak. Orangnya tuh nyantai gitu, nyantai aja. Jadi kesayanya juga nggak jadi satu beban, karena beliau juga tahu kehidupan saya sehari-hari seperti apa, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi kita bareng-bareng. Jadi beliau tahu betul anaknya seperti apa, tidak pengen membebani anaknya dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Toh yang saya lihat dari sosok beliau itu, beliau tidak perlu memberitahu harus begini atau meminta ABCD, tapi beliau cukup untuk mendoakan gitu loh. Beliau pengen anaknya lebih rajin lagi sholat, ngaji ya. Mungkin semasa masih hidupnya saya masih bandel, tapi begitu beliau nggak ada, saya sekarang udah mulai tiap hari saya yasinan untuk mendoakan beliau gitu. Jadi beliau tipikal orang yang nyimpen di dalam gitu, tapi itu semua demi kebaikan anak-anaknya. Terakhir, dua khusus apa yang disampaikan buat mama dari rumah Nabi Indra yang paling dalam? Saya selalu mendoakan bahwa beliau mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat orang-orang solehah di sana, menjadikan kuburannya seperti taman-taman surga gitu loh. Itu aja paling doa-doa yang selalu saya panjatkan setiap kali saya ziarah, setiap kali saya berdoa, setiap kali saya selesai atau sebelum yasinan gitu. Dan saya udah bisa yasinan sekarang. Alhamdulillah, keren. Hafal. Rekor gue. Aduh. Makasih Indra. Ya.